Halo semua, sekarang kita akan belajar bagaimana tentang cara mengedit video dalam aplikasi KineMaster Pro Edition bersama dengan saya, Sarah Spriyanti. Langsung saja ya kita buka aplikasi KineMaster Pro Edition. Nah, klik tanda plus kuning, kemudian empty project, artinya buat project baru yang kosong, kemudian kita cari media browser. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan semua bahan-bahan yang saya perlukan seperti gambar-gambar pendukung, video, kemudian latar backgroundnya, dan juga MP3 yang ingin saya jadikan background dari video ini. Nah, pertama saya akan membuat layer depannya dulu. Caranya. Nah, kemudian saya tambahkan backgroundnya. Nah, background ini yang akan menjadi background video yang akan saya jadikan. Semua bisa ditambahkan sebanyak durasi yang kalian inginkan. Nah, mungkin saya cukupkan sampai sini, nanti kalau misalkan ditambah bisa ditarik ke kanan. Nah, sekaligus baru sekarang kita klik layer, kemudian tambahkan video yang ingin saya gabungkan di sini. Nah, di sini sudah, karena saya memakai kain ataupun kain berwarna hijau, jadi saya bisa membuka ini. Saya lebarkan sedikit. Kemudian biar pas, kemudian klik Chrome key, enable, kemudian nah kira-kira oke, sesuai. Nah, kita atur sedikit biar lebih bagus lagi kelihatannya. Oke, biar lebih bagus. Oh, ini agak buram ternyata. Nah, biar yang hijau itu tidak terlalu kelihatan bayangan hijaunya. Ya, nampaknya. Nah, ya cukup. Kemudian klik OK. Kita coba. Halo semuanya, berjumpa kembali. Suara dari sini sudah. Suaranya sudah bagus 100%, tapi saya naikkan lagi sedikit karena kebetulan saya tidak ada speakernya. Jadinya suaranya agak kecil. Mungkin nanti kalau sudah menggunakan. Halo semuanya, berjumpa kembali. Nah, agak bagus. Kemudian saya tambahkan di sini dari awal suaranya, audio biar suaranya bagus. Atau nanti belakangan saja kita edit dulu video isi dalamnya. Nah, di menit saya sudah menentukan di menit keberapa saya menambahkan atau menyisipkan gambar. Makhluk hidup. Ayo coba tebak makhluk yang berguna untuk proses fotosintesis. Ya, betul sekali, tumbuhan. Nah, tumbuhan dan tumbuhan ini beberapa memiliki zat hijau daun yang ini kita akan membahas bagian-bagian dari tumbuhan yang Nah, dari sini kita akan menambahkan gambar bagian-bagian tumbuhan yang sudah saya cari. Nah, mungkin saya tambahkan di sebelah sini. Saya besarkan sedikit. Bagusnya di sini. Ya, di sini aja. Oke. Kemudian saya tentukan sampai mana gambar ini ada. dari akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Dan juga kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Nah, akar berada di dalam tanah dan
Nah, di sini lagi ditambahkan layar gambarnya dari new folder, kemudian gambar akar. Nah, di sini sudah saya cari gambar akarnya. Ya, saya besarkan gambar akarnya, tapi tidak menutupi dari wajah saya. Nah, sedikit ya. Oke, di sini. Nah, kalau seperti ini, kira-kira kelihatan ya? Coba kita tik dulu. Dan memiliki atau mempunyai 3 bagian utama. Yang pertama ada batang akar, kemudian ada rambut-rambut akar, dan yang paling ujung adalah... Nah, berarti sampai sini. Oke, kita ulangi lagi. Akar, kemudian ada rambut-rambut akar, dan yang paling ujung adalah tudung akar yang berguna untuk... Oke, kita coba lagi videonya. Halo semuanya, Nah, sudah. Kemudian saya tambahkan backgroundnya lagi sampai di akhir video agar dia mau semuanya. Oke, tambahkan terus sampai pada menit video ini selesai. Kira-kira durasi video ini sekitar 7 menit agar nanti memudahkan saya. 5. Oke, terus sampai pada video akhir. Nah, kira-kira sampai segini. Kemudian back lagi ke yang tadi sampai di... Nah, oke, kita dengarkan yang lagi. pertama ada batang akar, kemudian ada rambut-rambut akar, dan yang paling ujung adalah tudung akar yang... masuk ke dalam tanah. Nah, akar ada 2, yaitu akar. Apa sih fungsi dari akar? Akar berfungsi untuk tumbuhan hara di dalam tanah. Kemudian yang kedua sebagai alat untuk menunjang pertumbuhan tumbuhan. Kemudian yang kedua sebagai cadangan makanan dan juga sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Yang kedua, bagian tumbuhan yaitu batang. Nah, batang. Tambahkan lagi media. Saya cari gambar batang. Nah, ini bagian batang. Oke, mungkin saya tambahkan lagi biar lebih jelas. Saya besarkan. Pertama ada epidermis, kemudian ada korteks. Nah, jenis-jenis batang ada batang berkayu, Oke, sudah. pengangkutan antara seperti dengan akar juga berfungsi sebagai cadangan makanan, kemudian alat perkembangbiakan secara vegetatif. Yang ketiga adalah bagian tumbuhan yaitu daun. Daun merupakan bagian yang tumbuh dari batang dan daun biasanya memiliki zat hijau daun yang berguna untuk proses fotosintesis. Nah, berdasarkan jenisnya, daun dibagi
dibagi menjadi dua berdasarkan kelengkapan daun, yaitu daun yang lengkap dan daun tidak lengkap. Kita tambahkan lagi layernya gambar daun. Nah, ini gambar daun, kita tambahkan. Mungkin di sebelah sini. Kemudian kita mungkin isikan variasi biar lebih bagus lagi. Up. Nah, biar lebih bagus lagi gambarnya posisinya. Kemudian kita tambahkan mungkin sampai sini. Kemudian yang jenis yang kedua adalah daun yang tidak lengkap, artinya daun tersebut berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau bisa kita sebut sebagai. Nah, setelah daun kita cari lagi bunga Sebagai alat tempat terjadinya penguapan. Yang keempat sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan modifikasi daripada daun, dan bunga memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada bagian-bagian bunga. Nah, jelaskan isi gambar bunganya. Kemudian kita tempelkan di sini. Isi animasi bisa dikasih animasi sub. Nah, kita sampaikan sampai di mana dia. Dan bunga tidak sempurna. Dan berdasarkan kelengkapan daunnya, bunga dibedakan. Nah, setelah itu alat perkembangbiakan generatif, artinya alat perkembangbiakan generatif merupakan diawali dengan pembuahan, kemudian pembuahan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan proses di mana jatuhnya benang. Yang terakhir atau yang kelima bagian tumbuhannya yaitu adalah buah dan juga biji. Buah dan biji merupakan hasil perkembangbiakan. Nah, kita cari buah dan biji. Animasinya mungkin. Nah, oke, sudah. Itu tertutup, kemudian sudah. Oke, sekarang sudah sampai di tahap closingnya. Sekarang kita tambahkan dengan memberikan back sound. Nah, back soundnya kita isikan audionya. Oke, diulangi. Oh, tadi lupa. Audio. New folder. Tambahkan. Nah, oke. Mungkin nanti. halo semuanya, berjumpa kembali dengan Nah, mungkin saya akan split dia. Split untuk memisahkan agar setelahnya ini mungkin suaranya saya akan redupkan atau saya akan kecilkan agar suara video aslinya tidak terdengar. Maaf, agar suara aslinya tidak mengganggu
tidak mengganggu suara asli. Nah, kira-kira ya sekitar 27. Coba kita dengarkan dulu. Nah, berjumpa kembali dengan saya, Saras Priyanti. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis makhluk hidup. Ayo coba tebak makhluk hidup apa yang akan kita bahas. Nah, ciri-cirinya makhluk hidup ini memiliki zat hijau. Oke, coba kita dengarkan. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Saras Priyanti. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai... Oke, sudah kira-kira coba kita cek pada gambar masing-masing. Nah, ini sedikit keliru ya, tadi gambarnya sebenarnya bukan yang ini. Saya tambahkan lagi, saya ganti gambarnya dengan gambar, sebenarnya saya mau pakai gambar yang ini tadi. Dari akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Dan juga kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Nah, akar berada di dalam tanah dan memiliki atau mempunyai 3 bagian utama. Yang pertama ada batang akar, kemudian ada rambut-rambut akar, dan yang paling ujung adalah tudung akar yang berguna untuk melindungi akar ketika dia masuk ke dalam tanah. Nah, akar ada 2, yaitu akar tunggang dan juga ada akar serabut. Apa sih fungsi dari akar? Akar berfungsi. Nah, ada akar serabut. oke, sekarang kita cek apakah sudah mau back sound-nya sampai, berarti sampai sini ditambah. Oke. Coba kita cek dulu. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Saras Priyanti. Nah, dalam video pembelajaran kali ini Oke, saya tambahkan lagi back sound-nya, saya tambahkan di sini karena kurang, terlalu panjang. Maaf, bukan yang ini. Ini folder, kemudian ukulele, tambahkan. Oh, bukan di sini ternyata. Oke, suaranya kurang dipelan. Nah, sudah. Sekarang oke, tambahkan lagi. Nah, coba sampai di. Oke, tambahkan lagi. Oke, sekarang audionya. Oke. Nah, sampai sini di split sekarang. Split. Alright. Nah, berarti sudah selesai sampai sini. Nah, mungkin di sini agak dikerasin dikit suaranya. Informasi yang baru kalian dapatkan tadi bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Sampai jumpa
Oke, sudah. Nah, sekarang coba dicek kembali lagi biar lebih yakin. Kemudian diekspor. Sorry. Nah, kemudian bisa langsung save ke YouTube, pilih full HD-nya berapa, berarti kita pilih mungkin ini. Nah, sambil menunggu diekspor, nanti bisa langsung dikirim atau di-share di YouTube. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan saya dalam mencoba mengedit video menggunakan KineMaster. Selamat mencoba dan sampai jumpa.